lagi di Generasi Mecin dari Peron Sky Cafe, Yellow Hotel Manggarai. Minumannya udah hampir habis, Pak Eros sudah habis, Pak Ali sedikit lagi. Enak sekali makanan-makanan dan minuman dari Peron Sky Cafe. Kita ada di segmen terakhir ngomongin Hari Pahlawan. Kalau tadi banyak suara-suara bisa dibilang kritikan lah ya dari Pak Eros juga dan juga Pak Ali soal kondisi bangsa kita sekarang, mengingat Hari Pahlawan kemarin, mengenang-enang jasa pahlawan. Nah, kita sebagai generasi yang sekarang nih, generasi masa depan Indonesia, terus kita harus apa, Pak Eros? Kita harus mulai dari mana nih? Gini, orang tua ini selalu menyalahkan anak muda, ya. Anggap bahwa generasi milenial ini generasi yang nggak tahu sejarah, nggak tahu adat, nggak tahu dan seterusnya. Padahal justru mereka ini produk dari orang tua yang kacau ini, gitu kan? Okay. Jadi sekarang saya ajak nih teman milenial ya. Kalian sudah justru harus menjadi contoh pada orang tua kita yang nggak bener ini gitu ya. Jadi bagaimana kalian sekarang mempelajari kembali siapa sih saya ini siapa gitu. Saya ini Indonesia itu apa. Kalau kalian nyontoh-nyontoh terus dari luar ya, nyanyi nyontoh dari luar ya, nari nyontoh dari luar, pakaian dari luar, makanan dari luar. Kalian nanti jadi apa? Besar pun buntut, nggak pernah jadi kepala gitu ya. Okay. Nah kalau mau perubahan, saya dididik di Eropa sejak umur 18 saya di Eropa ya. Dibesarkan di sana. Saya tahu, jangan ikutin orang Eropa Amerika. Saya itu the rotten society nantinya udah. Jadi manusia yang sudah bangsa yang udah berkarat itu ya. Kalau kita sekarang ke di airport gitu ya, kita turun ke sana, nggak bangga kok itu kayak ke dunia ketiga dibandingin kalau kita turun ya ke Changi Airport atau ke Cina sekarang gitu ya. Jadi sebetulnya peradaban Timur itu luar biasa. Jadi kita sebagai orang bangsa Timur itu udah mulai ya menggali siapa dari kita sendiri, lokal jenius kita tuh banyak ya, sehingga milenial kita tuh inovasi itu dunia kalian lah sekarang ya. Yeah. Inovasi itu yang luar biasa sekarang banyak. Saya kagum kok, saya bangga punya anak-anak muda Indonesia sekarang ya, lebih bebas lebih. Cuman satu hal, ingetin ya. Kalau kalian nggak pernah jadi diri sendiri, udahlah nggak ada gunanya, gitu, nggak ada artinya. Kenapa? Di Eropa waktu pengalaman saya di dunia internasional, kenapa di dunia internasional itu kalau saya lagi pertemuan itu dengan beberapa komunitas mahasiswa di sana, waktu saya nyanyi dangdut ya mereka lebih tertarik, ya. Yeah. Artinya kalau saya nembang Jawa gitu ya, atau pakai tarian-tarian lokal Indonesia itu mereka bisa apresiasinya begitu tinggi. Tapi kalau begitu saya diskuan gitu kan, mereka ketawa, kasihan ya anak hutan gitu ya, mau ngikut-ikut kita gitu kan. Nah, itu pesan saya sama kaum milenial itu nggak usah, jangan dengerin orang-orang tua yang selalu mencela kalian gitu ya. Tapi kalian coba tunjukkan bahwa kalian lebih hebat dari generasi kayak saya ini gitu. Itu aja pesan saya. Jadilah diri sendiri dan jadilah orang Indonesia yang berkarakter. Iya, dan juga memberi contoh kepada yang tua-tua ini. Oke, Pak Ali. Ya, dulu kan bangsa ini karena republik ini didirikan oleh para intelektual, ya kan? Orang yang berdarah-darah masuk penjara, keluar penjara demi kemerdekaan. Logikanya, makin kemari itu negara ini dipimpin oleh kaum intelektual, baik itu presidennya, menterinya, ya kan, sampai struktur sampai tingkat desa, intelektual. Tapi kemudian kita masuk dalam era reformasi. Reformasi itu sebetulnya harusnya kembali kepada era-era awal kita merdeka, ya kan? Atau sebelum kita merdeka, dipimpin oleh para kaum intelektual. Tapi ternyata saya melihat ada sebuah kebalikan yang justru bertolak belakang dengan reformasi. Para politikus kita itu malah berbalik. Yang tadinya banyak para kaum intelektual, malah justru banyak para pengusaha. Di daerah-daerah, pemilihan kepala daerah, itu dasar mereka yang tadinya punya kekuatan intelektual itu kalah dengan uang. Yeah. Nah, akhirnya yang menang adalah mereka para bandar-bandar, ya para pengusaha-pengusaha. Nah, yang notabene itu bukan berdasarkan karena faktor intelektualnya, tapi karena faktor transaksi dan segala macam. Itu kalau diakumulasikan ke tingkat DPR RI dan diakumulasikan lagi kepada nanti dalam pemerintahan, itu akan menjadi seperti itu. Prototipe Indonesia ya seperti itu. Nah, tadi bertolak belakang juga dengan kondisi sekarang real. Anak-anak muda sekarang ini yang pada hebat-hebat. Anak D3 udah pada bisa bikin film, ya kan? Anak-anak D3 mungkin ya akuntan udah bisa hebat. Mereka pada indie jago-jago sedemikian rupa. Nah,
Cuman saya nggak tahu harus bagaimana seperti mereka ini. Yang saya katakan tadi, seperti Bang Eros bilang, harus jadi diri sendiri. Dan saya punya keyakinan sekarang maupun besok dan ke depan itu kan ada lahir anak-anak generasi sekarang itu sedikit seperti halnya tahun-tahun 20-an 30-an itu tapi berkualitas. Nah, mereka inilah yang melakukan perubahan di masa-masa mendatang. Cuman itu harus terbuka, harus dibuka ini oleh partai-partai politik. Nah, gini Pak, Ya. nggak bakal tuh partai politik buka. Tidak mungkin. Jadi kaum milenial sekarang harus sadar ya bahwa yang kenapa jadi begini sekarang di brengsek seperti ini tuh Karena? ya, pilihan politik kita seperti apa. Kalau selama masih kapitalistik, liberalistik seperti ini, Ya. insya Allah akan gini terus. Begini terus. Nah, ya. Lebih dahsyat Makanya lagi. sekarang kalau milenial itu nggak usahlah demo yang macam-macam gitu, tapi katakan, "Sir, I don't like you. We have to change," gitu kan. Now the time to change, gitu. Sekarang ada waktunya perubahan. Itu pilihan politik kalian harus bisa berubah. Jangan mau lagi nih, ya demokrasi liberal begini. Nanti apa-apa duit, sebenarnya sebelah yang gak jelas ini. Kebebasan yang tanpa batas sekarang itulah yang diciptakan kaum kapitalis supaya dia bisa beli segalanya. Terima kasih atas nasihat-nasihatnya nih dari Pak Eros dan juga Pak Ali. Banyak sekali hari ini yang baru saya dapetin dan bikin penasaran, apalagi buku Pak Eros juga dalam penulisan rencana ya, masih rencana ya Pak? Insya Allah. Insya Allah, kita tunggu Pak kapan dirilisnya. Mungkin itu akan bisa menjadi salah satu bagian sejarah untuk kami juga, anak-anak generasi milenial. Terima kasih Pak Eros, terima kasih. Saya salim dulu Pak Ali, terima kasih Pak Ali. Selamat Hari Pahlawan Nasional sekali lagi untuk Indonesia. Kita ketemu lagi di Generasi Mecin minggu depan.